gedek ini pernah dipakai Raden Joko Tingkir atau gimana sejarahnya? Ini sejarahnya, menurut sejarah kan bagian dari kayu gedek yang dulu dipakai perjalanan dari Sukoharjo ke sini, ke Sragen ini. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih. Oke, kali ini Mas Gun ada di Pupuh lur nih lur, ada di Pupuh Kabupaten Sragen. Iya Mas Gun, tempatnya ada di makam Joko Tingkir lur nih. Ada di makam Joko Tingkir Kabupaten Sragen, Jawa Tengah ini. Nih rame banget nih teman-teman yang ziarah nih. Ini ya. Oke, ini rame banget nih yang ziarah di hari Minggu ini. Pak, bentar Pak, mau ngobrol bentar Pak. Ini dari Bapak siapa? Asmin. Bapak Eko. Dari mana Pak? Dari Sragen, Kedawung Sragen. Oh, dari Kedawung. Ini kesini pertama kalinya atau udah beberapa? Pertama kali. Pertama kali. Okay. Ini mau ziarah ke sinten niku namanya? Hah? Makam sinten? Joko Tingkir. Joko Tingkir, nggih. Nembe pindah niki ya. Oh, kalih sinten tau? Niki rombongane kalih rencana niki napa? Betul. Dukuhe Sri Mulya Kedawung. Kedawung pabrik niku. Betul mobil apa? Anu travel. Oh, travel. Nggih. Oh, nggih. Suwun Pak iki. Nggih, nggih. Makam ini itu namanya Komplek Makam Butuh. Sesuai dengan nama Butuh itu diambil dari nama Ki Ageng Butuh. Itu nama orang tuanya Raden Joko Tingkir.
nama aslinya Ki Ageng Kebuknongo. Beliau itu Ki Ageng Adipati Pengging Boyolali. Iya. Jadi zaman Raden Fatah Demak pertama. Kemudian beliau pindah di desa ini. Dia belum mempunyai nama Butuh. Nah, baru di sini Ki Ageng Pengging, Ki Ageng Kebuknongo itu ganti nama Ki Butuh atau Ki Ageng Butuh. Diceritakan itu. Kemudian mendirikan masjid yang sampai sekarang ini dinamakan Masjid Butuh. Kemudian dusun ini dusun Butuh itu sekilas nama pengambilan makam Butuh. Nah, kemudian di dalam makam ini ada satu keluarga, Ki Ageng Kebuknongo, kemudian putranya Raden Joko Tingkir dan setujunya Pangeran Bonowo, kemudian Mas Monco, Mas Wilo, Mas Murakil yang dulu sebagai pendereknya atau pengawalnya Raden Joko Tingkir waktu perjalanan naik gedek dari Ki Kanigoro, pakdenya di Sukoharjo. Nah, makam ini kan dekat Bengawan Solo. Jadi waktu naik gedek itu kan perjalanan dari Sukoharjo milir ya, di antar 3 orang itu, kemudian berlabuh di sungai dekat rumah orang tuanya ini, Ki Ageng Kebuknongo atau Ki Ageng Butuh ini, dalam rangka selanjutnya menuju Demak yang waktu itu Sultan Trenggono Demak ketiga. Raden Joko Tingkir ke sana untuk menjadi prajurit ya, mengabdi di kerajaan. Nah, kemudian di sana itu kan istilahnya ada kerbau yang mengamuk itu ceritanya. Nah, beliau lah yang dapat menundukkannya. Nah, menundukkannya atas jasanya itu Sultan Trenggono mengambil Raden Joko Tingkir ini sebagai menantu dijodohkan dengan Ratu Mas Cempoko. Kemudian diberi tanah Kadipaten Pajang, sehingga beliau beri kekuasaan di Pajang. Gelarnya Adipati Hadiwijaya waktu itu. Kemudian setelah Sultan Trenggono wafat, Demak kan penerusnya nggak ada. Kemudian dipilihlah atau diangkatlah Adipati Hadiwijaya ini meneruskan Demak untuk melanjutkan kerajaan Islam. Kemudian Sultan Hadiwijaya ini lebih memilih untuk mengembangkan Kadipaten Pajangnya untuk menjadi Kasultanan Pajang, sehingga Demak sudah selesai, ganti dengan kerajaan Demak, Pajang yang rajanya adalah Sultan, gelarnya Sultan Hadiwijaya. Nah, berkuasa kan selama 40-an tahun itu. Di sisilah nanti ada. Nah, setelah sepuh Sultan Hadiwijaya minggir ke Butuh ini. Nah, menghabiskan waktunya di Butuh ini menjadi orang biasa, kemudian mengajar masyarakat, mendidik masyarakat, dan sampai situnya dikuburkan di dekat pusara orang tuanya. Itu ceritanya. Ada di sini ini. Di sini. Terus untuk ini Pak, sebetulnya untuk Joko Tingkir sendiri untuk sejarah itu kan Raden ini ku muridnya sini lah di Ponorogo, Ponorogo. Bukan. Okay. Gurunya banyak ya, termasuk Ki Kanigoro, kemudian para wali itu Sunan Kalijogo, dan masih banyak guru-guru yang lain yang memberikan pelajarannya berbeda-beda. Jadi gurunya itu kan tidak hanya satu yang memberikan pengajaran bidang tertentu, ada yang bidang agama, pemerintahan, persilatan dan sebagainya. Memang mungkin dulu dipersiapkan untuk masa depannya menjadi raja, mungkin. Terus kalau makam yang lain selain di Sragen, selain di Butuh itu kan menurut sejarah itu juga ada, itu bagaimana? Makamnya siapa? Joko Tingkir sendiri. Ya, ada beberapa tempat selain Sragen ini. Makamnya Raden Joko Tingkir, tetapi
kalau saya tidak bisa mengatakan sana benar sini tidak, Iya. atau sebaliknya tidak, saya hanya melanjutkan Sejarah cerita. tugas dari Juruni sebelumnya, menjaga dan merawat makam ini. Tentang keasliannya kita tidak tahu, cuma di sini ada yang memperkuat, salah satunya adalah mahkota PB10 Sinuhun Pakubuwono X yang pada tahun 1930 itu membangun makam ini. Itu yang membuat data-data yang membuat keyakinan makamnya di sini. Kemudian Patih Monco Wilau Ragil itu yang pengawal setianya juga dimakamkan di sini. Orang tuanya di sini, Pangeran Benowonya di sini. Itu tentang keputusan mana yang asli kita tidak tahu. Berarti untuk Joko Tingkir sendiri untuk meninggalnya itu tidak terbunuh atau dibunuh? Perjalanannya kalau dicerita buku mungkin dibunuh, Iya. tapi kita mengambil versi dari sini, beliau wafat dalam keadaan sepuh. Terus untuk cerita yang gedek itu sendiri, gedek ini pernah dipakai Raden Joko Tingkir atau gimana sejarahnya? Ini sejarahnya, menurut sejarah kan bagian dari kayu gedek yang dulu dipakai perjalanan dari Sukoharjo ke sini, ke Sragen ini. Ya. Nah, ini sisa gedeknya yang masih bisa diselamatkan dan dimuseumkan di makam ini sebagai bukti sejarah. Sejarah apa memang ada ya. Terus untuk perjalanan dari Sragen ke Demak pas waktu mau jadi prajurit itu, Karena Demak itu kan ke utara ya, jadi perjalanan darat. perjalanan darat. Tapi ada tempat-tempat di bawah sana yang mungkin ada tempat-tempat Petilasan yang mungkin naiknya gitu. Kalau di sini jelas orang tuanya ada di sini sehingga naik di sini. Iya, iya. Mungkin cerita-cerita lain seputar Joko Tingkir yang di sini yang bisa Bapak ceritakan, mungkin keistimewaan Joko Tingkir sendiri, atau di sini bapaknya selain membangun masjid mungkin berdirinya sini. Nah, itu mungkin ada hal-hal lain Yang perlu mungkin dicontoh itu mungkin orang sekilas ingin mencontoh tentang kesaktiannya dan sebagainya. ya. Tapi lebih dari itu, kenapa berjasa? Karena satu, selama menjadi sultan kan tidak ada pemberontakan sama sekali. Itu artinya masyarakat atau warga atau keseluruhan itu mendapatkan keadilan sesuai dengan posisinya sebagai apa, sebagai masyarakat atau sebagai penggawa kerajaan. Itu semuanya mengikuti atau tunduk pada pemerintahan yang dipegangnya itu. Jadi sisi keadilannya. Kemudian yang kedua, mungkin beliau menjadi sultan kan tidak dengan peperangan. Beliau diangkat karena memang dipilih. Dipilih, waktu itu tidak ada pelanjutnya. Nah, yang tepat, yang paling tepat mungkin menurut pertimbangan para tokoh-tokoh waktu itu, ini harus lebih baik Adipati Hadiwijaya diangkat meneruskan Demak untuk melanjutkan ya roda pemerintahan, ya dakwah Islam. Itu kan kalau pemerintahnya aman kan, kalaupun dakwah juga ikut aman itu misalnya. Karena ini sejarah itu kan tersurat dan tersirat, jadi seperti itu. Mungkin di makam Joko Tingkir sendiri di sini mungkin ada kados buku-buku sejarah yang menggambarkan di sini ada, Pak? Ada nanti buku silsilah sejarah, ada silsilah juga ada. Itu gambaran ringkas saja. Tentang detailnya kita tidak berani menulis ya kalau benar kalau tidak. Karena sejarah, karena hubungannya dengan tokoh orang yang ada di sini, kita sampaikan yang positif aja yang
Ya, mungkin itu dulu. Ini dengan Bapak Aziz ya, untuk nama jenis juru kunci di makam Raden Joko Tingkir. Ya, matur suwun waktune Ya, Pak Aziz. sama-sama.